yang saya sampaikan adalah luar biasa. Ya, yayasan ini luar biasa, kreatif, anak-anak mulai dari TK kita lihat tadi itu. Jadi saya mau bilang apa lagi? Ya, harus semua yayasan harus ikut seperti apa yang dilakukan oleh Kristen Persatuan Yayasan Kristen. Ini harus ini. Makanya saya bilang ketika ke depan ini kita juga berkolaborasi dengan bukan yayasan tapi di negeri, mulai dari pendidikan negeri sampai untuk harus berkolaborasi dan kreatif seperti apa yang dilakukan oleh YPM hari ini. Apa yang mau dipesan kepada anak-anak maupun guru? Ya pesannya ya tetap mempertahankan itu dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Ya, dengan penglihatan tadi seperti apa anak-anak punya keterampilan, seperti apa? Apa yang mau disampaikan? Pertama sekali kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa dan berterima kasih kepada yayasan DPPK, karena yang lewat DPPK dan melalui semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tadi perwali dia hari ini kita bisa menyaksikan bersama dia melakukan riset. Ya tentu terkait dengan pertama kreativitas daripada anak-anak itu, kedua inovasi, dan ketiga dia sudah siap untuk berkolaborasi dengan semua pihak lain yang terkait dengan riset yang mereka lakukan pada hari ini. Nah ini kan ini kali kedua nih. Jadi ini namanya Expo Festival Peneliti Belia 2. Pertama kan di Aruk kemarin. Nah dari peserta juga dia meningkat ini dari 30 menjadi 50. Berarti ini menunjukkan bahwa minat daripada anak-anak ini sendiri. Kita ke depan, saya bersama kita optimis mereka akan membuat terobosan baru terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui risetnya hari ini. Mungkin tadi Ibu Ketua PPK Pusat sampaikan tidak secara terang-terang mungkin dukungan dana dari pemerintah setempat. Dukungan dana ini kan tidak bisa berbalik telapak tangan. Dana itu kan melalui satu proses. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi disampaikan dengan saya Bapak Wakil Wali Kota Tua bahwa perintah undang-undang itu 20% ditujukan kepada pendidikan untuk biaya membiayai pendidikan. Nah dari 20% itu mudah-mudahan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bisa disampaikan dengan ini langsung kita bisa syarat dan pendanaan, tapi kita berproses karena melalui legislatif juga DPRD melalui tim anggaran pemerintah daerah, kemudian dan yang paling utama proposal yang harus disampaikan adalah bilang BPK. Ini negara. Minimalnya ada perhatian nantinya. Ada perhatian nantinya. Pendidikan itu kan kata kunci pendidikan, apalagi pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi ke riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan paling utama daripada itu kunci daripada pembangunan. Dan menurut data IPM, indeks prestasi, indeks pembangunan manusia IPM yang diukur berdasarkan 3 poin. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, baru ketiga pendapatan per kapita masyarakat. Nah untuk hari ini Maluku Kota Tua dan Maluku Tenggara berada pada posisi IPM di Maluku pada posisi nomor 3 karena dia punya IPM hari ini 69,70 sekian persen. Itu IPM-nya. Kalau yang nomor 1 hari ini memang Kota Ambon, kedua Maluku Tengah, ketiga Kota Tua dan Maluku Tenggara. IPM indeks pembangunan manusia itu salah satu indikator untuk mengukur kemajuan dan kepintaran daripada manusia, sumber daya manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit, ini pendidikan dasar ini yang pertama. Kita mulai anak-anak ini kita mulai bangkitkan mereka mulai dari TK sampai dengan SMA. Karena mutu pendidikan kita di Kota Tua maupun Maluku Tenggara sangat rendah. Untuk hal-hal seperti ini, mari pemerintah harus turun.
pendidikan di Kota Tua maupun di Jakarta. Jadi tadi kita patut berterima kasih kepada YPPK karena mereka sudah membangun di sini, bukan baru hari ini, tetapi sejak dulu mereka sudah membangun sumber daya manusia. Dan yang kedua, ini sebenarnya sudah seirama, dia sudah seirama dengan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Jadi kegiatan ini dilaksanakan didasari atas keprihatinan untuk mendandani anak-anak ini mengenal riset lebih jauh melalui komunikasi riset. Karena itu kami menggagas supaya yang pertama kolaborasi atau bertemunya anak-anak YPPK Sitanala ini dari Maluku sampai Maluku Utara bertemu dalam satu event yang sama untuk mengurai kebersamaan dalam memahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merespon perubahan kurikulum Merdeka Belajar yang syarat dengan proyek yang harus ditampilkan oleh anak-anak melalui riset atau case metode kasus yang diangkat dalam pembelajaran, yang pada waktunya anak-anak tidak lagi harus terkungkung dalam kelas untuk pembelajaran, tapi mereka menginovasi melalui riset. Maka Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. Sitanala yang punya 457 sekolah mulai dari TK sampai kepada SMA, SMK yang tersebar di Maluku Utara, kita menggagas supaya anak-anak ini memahami sebetulnya apa itu problem based learning, project based learning atau case method yang dimaksudkan melalui kurikulum Merdeka. Bukan saja anak-anak, tapi kepada para guru dikukuhkan dengan metode ini sehingga mereka terbiasa untuk melakukan pembelajaran berbasis riset. Yang ketiga, ini dasar dari kurikulum kita. Kurikulum yang kita gagas untuk sekolah pada Sitanala adalah kurikulum berbasis riset. Kurikulum berbasis riset ini untuk menjawab tantangan ilmu pengetahuan teknologi yang oleh gereja memfokuskan pada peningkatan soft skill anak, soft skill riset. Ini berapa dan Ini tahun seperti apa sebelumnya dan saat ini? Ini tahun kedua untuk Festival Peneliti Belia. Beda tahun lalu dengan tahun ini. Kemarin itu kita lakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah babak penyisihan, tahap kedua babak semifinal, dan yang ketiga final yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Yang kali ini tahap kedua, kemarin 30 riset, sekarang 52 plus 6 yang tidak terdata. Ya baru saja salah konfirmasi sehingga harusnya 60 produk. Dan metode kali ini adalah metode expo. Metode expo ini kami kemas di sini di Langgur karena 2 kali penyelenggaraan riset peneliti belia yang diikuti anak-anak Sitanala di ASEAN, Singapura dan Thailand itu memperlihatkan model riset expo yang dipresentasikan. Maka kami memilih expo sebagai bagian dari penyelenggaraan expo kedua pada Festival Peneliti Belia ini karena membiasakan tahapan-tahapan expo yang dilakoni di ASEAN dan nanti Eropa sejak sekarang ini kita gagas. Kemudian kemarin kita kolaborasi hanya dengan guru besar pada Universitas Patimura. Sekarang kita kolaborasi dengan Central Young Scientist CYS dan kita kolaborasi dengan Kria Innovation sehingga kita menghadirkan juri tingkat internasional. Satu ya, berapa juri yang? Satu dari internasional, jalanan Dari Malaysia. dari Malaysia. Dan Orang tiga? Indonesia yang dipakai pada event internasional. Yang lainnya dari mana? Yang lainnya dari Universitas Patimura, 2 guru besar dari Universitas Patimura. Ya, apa yang diharapkan Ibu kepada para peserta Ya, dan juga kepada Ya. sekalian untuk memberikan dukungan kepada kegiatan yang luar biasa. ya kami harapkan dari kegiatan Expo Peneliti Belia ini adalah semangat anak-anak untuk memahami
kebersamaan sebagai anak-anak gereja Pesan Maluku khususnya itu terbingkai bahwa mereka tidak sendiri, mereka punya saudara dari Maluku Barat Daya sampai Mayau Kepure di Maluku Utara yang dibina di persekolahan itu Pakistan. Harapan yang kedua adalah mereka saling kolaborasi, riset yang baik untuk paham, dan pada waktunya riset adalah bagian dari cara belajar anak-anak ini untuk merespon ilmu pengetahuan. Kalau orang bertanya ya mesti diuji dulu karena mereka sudah terbiasa. Harapan yang sama pun kepada gereja bahwa anak-anak ini adalah aset gereja, aset bangsa dan negara yang perlu kita beri prioritas khusus bahwa anak-anak ini berharga, anak-anak ini berguna. Dan terima kasih buat Pesan Maluku yang mempercayakan setiap event ini dilakukan secara meriah, khusus Langgur, Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa sehingga anak-anak ini bisa. Untuk pemerintah daerah? Untuk pemerintah daerah, Tiap-tiap daerah. untuk pemerintah daerah, mereka merespon dengan baik. Peserta yang hadir ini dalam kolaborasi juga dengan pemerintah daerah. Dan gereja harus mengakui bahwa pemerintah daerah adalah mitra terbaik. Sebab kami tidak bisa jalan sendiri. Mimpi yang panjang, yang besar ini harus diwujudkan oleh kolaborasi. Dan dukungan pemerintah daerah perlu kami perlu ditingkatkan supaya ke depan ada laboratorium riset sentral yang tersedia pada tiap kabupaten kota memudahkan anak-anak. Terakhir saya lupa satu tadi, sempat dalam sambutan disinggung tentang riset dari Maluku Tenggara di Dobo itu tentang Iya. kulit embal. Kulit ya, ini sekarang Pak. Ya. Yang di Dobo itu Mangga Muda sebagai pengantar arus listrik. Sekarang ini untuk Maluku Tenggara, SD Kristen. Ya, SD Kristen. Sekarang kulit embal sebagai penghasil kresek kantong plastik yang kuat. Ya setelah dianalisis, sebetulnya dia punya daya rekat itu lebih kuat daripada kantong-kantong plastik yang sudah dipasarkan. Jadi dua tadi ya, mangga sama embal. Mangga tahun kemarin, kali ini dari sekian banyak riset yang hebat yang masih tersedia. Nanti kita lihat setelah ini pengumuman juara, ada lagi yang perlu kita tandaskan dalam memberi pemahaman tentang memberi kontribusi tentang hasil anak-anak. Terima kasih. Ibu Ketua, Ya, di Dobo kemarin 30 riset, 32. 32. Sekarang dia naik menjadi 50. Sudah 60 Pak. 60 ya? Belum terdata itu 8. Nah, apa yang bisa dikatakan Bu dari hasil itu? Apa yang bisa dijelaskan dari hasil? Ya. Kami harus jelaskan bahwa kemampuan guru dan anak-anak dalam kolaborasi mengungkapkan tema riset berbasis lokal wisdom, berbasis kekayaan Maluku ini meningkat. Sebab 32 riset kemarin itu menegaskan lokal wisdom. Hari ini pun dia terlipat 2. Jadi 60 riset juga berfokus pada lokal wisdom. Jadi ini keunggulan dari anak-anak kita untuk mengungkapkan kekayaan lokal Maluku yang bisa pada waktunya menjadi nilai jual yang hebat dan berguna. Apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa sudah ada pemerataan Bu untuk di semua klasis terkait dengan pelaksanaan? Masih belum Pak, karena kalau dari 34 klasis ya ada 34 itu 32 yang tidak punya sekolah, Banda dan Kota Ambon. Ada 2 saja yang tidak punya sekolah. 32 itu punya sekolah yang jumlahnya 457 sekolah, TK sampai SMK. Kali ini dihadiri oleh 16, berarti sudah 1/2. Sudah 1/2 klasis, dan kami berharap di tahun ketiga itu sudah merata dilakukan. Memang karena pendampingan kami di tempat-tempat di cabang yang jauh itu masih belum maksimal, sehingga anak-anak dan guru-guru kita belum tertular dengan pola-pola riset yang kita bangun. Mudah-mudahan tahun besok 2024 dan seterusnya bisa merata. Ibu Ketua, selain pendampingan, apalagi yang dilakukan oleh pengurus pusat? Selain pendampingan, kita pendampingan ini pendampingan organisasi untuk penataan manajemen,
tapi juga pendampingan kompetensi untuk kompetensi guru. Jadi kemudian asistensi kelas kita buat, kemudian pendampingan akreditasi untuk peningkatan kualitas dan mutual secara nasional melalui akreditasi itu dilakukan, dan memang kami akui bahwa belum 100% pendampingan itu dilakukan. Akan ada pendampingan yang kita gagas secara klinik untuk mendampingi guru secara kompetensi, meningkatkan kompetensi klinis bagi guru melayan anak-anak. Pendampingan riset adalah program pendampingan secara kontinu, akan dilakukan setiap waktu untuk mendampingi anak-anak dalam melakukan riset. Bu, mungkin yang terakhir, apa sih faktor kendala yang paling dominan? Kendala yang paling dominan adalah belum meratanya informasi, karena tidak semua tempat terjangkau dengan telekomunikasi. Satu. Yang kedua, kekurangan kapasitas sumber daya guru yang punya kreatif untuk mengidentifikasi apa yang kita harapkan, ini masih terbatas. Yang berikut memang tidak bisa kita pungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan komunikasi dan kolaborasi yang baik bersama pemerintah, atau ya belum terjamah beberapa sekolah sehingga belum bisa secara maksimal itu dilakukan. Jadi keterbatasan ini yang sekarang bisa menghubungkannya adalah cuma gereja dalam program-program gereja. Sidang-sidang gereja, event-event gereja, informasi baru kita bagi. Untuk eksekusinya ada sedikit susah.